Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'. Oke. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat berkumpul dan bertemu di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang tadinya pada tidur ya. Ini tadi siapa yang tidur? Oh ya. Sebelumnya udah kenal saya belum? Siapa nama saya? Rizky. Ya. Nama saya Rizky Septian Sumantri, asal dari Panjatan Kulon Progo. Kakaknya Rama. Ya tahu kan? Ya itu. Di sini saya mahasiswa psikologi UIN Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ya, itu perkenalan dari saya. Sekarang perkenalan teman-teman dulu ya. Dari situ, namanya siapa? Mana mic-nya? Nih, namanya siapa maksudnya? Yuk, nama. Iya, namanya. Nama saya Raden Atallah Fainiardi bin Raden Agus Winardi. Panggilannya? Wafa. Wafa. Dari? Kulon Progo. Kulon Progo. Oh, kecamatan apa? Temon. Oh ya. Ke bandara berarti ya. Sampingnya. Oh iya, Farizal ya. Nama saya Zidane Abdurrahman Maknudari bin Haryanto, asal Sleman. Sleman ya, Piungan tadi ya. Sleman tapi pindah Piungan. Pindah ke Piungan. Piungan. Piungan Bantul berarti. Zidan, Wafa. Ayo yang itu dulu belakang dulu nggak apa? Ayo dek. Nama saya Rajib. Ya, Rajib. Atit. Malaikat Rajib. Bener kan malaikat Rajib? Rajib apa Rokib? Rajib. Asal mana? Di Rajib. Magelang. Itu Magelang tuh. Ayo sampingnya. Ayo namanya siapa? Fatur apa Rizky? Fatur Rizky. Sama namanya. Niru saya ya? Oh bukan. Kalau namanya sama belum tentu adiknya. Bisa jadi ibunya terinspirasi dengan saya. Asal mana Rizky? Kangian. Oh, berarti setetangganya si Aris ya? Jauh. Rumahnya jauh. Ayo, ini nggak sabar nih pengen kenalan dari tadi. Namanya siapa? Nanda. Nanda. Asal mana? Wates. Atasnya mana? Oh, Jogoyudan. Yuk, sampingnya. Ahmad Soleh Muhamis. Wahabis. Bawamis. Siapa? Bahamis. Mbah Amis. Bahamis ya. Panggilannya? Oh Soleh. Itu bukan Amis panggilannya ya. Miss gitu. Soleh. Amin, jadi anak yang soleh.
Sampingnya, asalnya mana? Situ Bondo. Situ Bondo, Kangean. Mana Kangean tadi? Ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Fahrozi, dipanggil Rozi, Rozi. asal Madura Kangen. Madura, Kangean juga. Oh ya. Itu yang terakhir. Yang ngumpet-ngumpet. Namanya siapa? Akbar. Asal Sleman. Ya. Baik. Ini mau ikut juga. Langsung kenalan aja. Namanya siapa, Dek? Hamid. Asal Kulon Progo. Nah, ini saya namanya Rizky. Saya ulangin lagi, Rizky. Panggilannya Rizky. Namanya Rizky Septian Sumantri, panggilannya Rizky. Mas Rizky, yang Rizky ya. Asalnya Panjatan. Udah pada pernah ke Panjatan belum? Ngapain? Oh, main ke teman. Boleh ya? Oh, di rumah. Kan yang pada jauh-jauh tadi. Oke. Mas Hamid dari mana? Kokap, Sermong. Bawahnya. Oh, Hargomulyo, atas berarti ya. Oh, bawah. Oh, bawah. Ini nggak bisa dihidupin. Oke, baik teman-teman. Ini saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu tentang pengaruh gadget pada remaja. Sebelumnya teman-teman udah pada pernah dengar gadget belum? Siapa yang pernah? Apa? Gadget apa? Oh, iya, pinter. Ya, gadget ya. Oke, jadi teman-teman yang belum pada tahu, gadget itu adalah ini ya, sebuah istilah dari bahasa Inggris yang mengartikan artinya itu adalah sebuah alat elektronik yang mempunyai fungsi khusus. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu gadget berarti acang atau gawe, bukan pakai K ya. Kalau pakai K jadinya apa? Kacang. Di puasa, jangan kemana-mana pikirannya. Acang, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut acang atau gawe. Itu merujuk pada bahasa Inggris yang berarti instrumen atau piranti yang memiliki tujuan atau fungsi yang praktis. Nah, kemudian dalam masyarakat pada umumnya gadget ini diartikan sebagai sebuah alat teknologi, sebuah alat elektronik yang kecil dan memiliki fungsi yang tadi sudah disebutkan sama Mas siapa tadi? Wafa ya, Wafa. Contohnya HP ya, laptop, terus video game kayak PS, PS1, PS2, PS3 itu termasuk gadget. Pernah main PS? Kapan? Oh, di rumah. Sekarang udah nggak pernah ya? Iya, ngaji sekarang ya. Khatam 2 kali baru pulang. Ya itu contoh gadget. Ya, selanjutnya pada zaman sekarang pesatnya teknologi atau pesatnya perkembangan teknologi itu mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan bagi masyarakat. Nah, salah satunya itu gadget itu sendiri. Jadi sekarang gadget itu udah menjadi suatu hal yang wajib. Bahkan udah hampir semua masyarakat udah mempunyai gadget atau smartphone. Ya kan? Ya enggak? Dari anak kecil udah pada punya enggak? Kayaknya pada punya enggak?
Punya? Boleh dibawa? Oh enggak. SMP nggak boleh bawa ya? Nah jadi zaman sekarang ini nggak hanya orang dewasa yang punya penghasilan saja yang bisa memiliki smartphone, tapi juga kalangan anak-anak muda seperti itu. Nah sering kita temuin beberapa orang tua itu membelikan atau memberi gadget atau smartphone yang terkini, jadi yang terbaru seperti itu. Nah, tujuan dari pemberian orang tua itu, yang pertama itu karena orang tuanya sibuk, itu si anak diberi smartphone untuk komunikasi, itu tujuan awalnya. Nah kemudian bagi orang tua yang misalnya nggak sibuk, dia standby di rumah, itu biasanya tujuannya untuk mengalihkan perhatian agar orang tuanya nggak diganggu. Itu tujuannya yang kedua. Nah tetapi di luar dari tujuan tersebut, biasanya tujuan tersebut itu akan berhasil untuk yang tadi, yang pertama bisa untuk komunikasi, itu berhasil. Yang kedua juga bisa buat ngalihin perhatian, itu berhasil. Tetapi lambat laun ini anak-anak remaja yang dibekalin smartphone seperti itu pasti kan bakal bosen dan juga penasaran ya. Masa punya HP cuman bisa dibuat telepon doang sama orang tua. Pasti mereka penasaran dengan fitur-fitur yang lain seperti buka games ya kan. Ini nggak bisa dihidupin ya. Buka games, terus media sosial, ya kan. Nah, karena saking kecanduannya dengan fitur-fitur tersebut menyebabkan anak-anak tersebut atau anak remaja tersebut itu mulai meninggalkan dunia nyatanya, meninggalkan dunia mainnya. Kayak dulu kan sebelum ada smartphone itu, zaman saya itu biasanya kita main bareng-bareng, main bola, main layangan, ya kan. Sekarang masih ada nggak? Masih sedikit tapi ya, main layangan. Tapi sekarang udah berubah zaman. Justru sekarang kumpul anak remaja pasti isinya orang yang main games, ya kan? Benar nggak? Orang yang main games, anak lebih individual. Mereka kumpul bukannya ngobrol, main, tapi malah ngegame sendiri-sendiri, ya kan? Nah, jadi itu salah satu dampak gadget bagi penggunanya. Nah, kemudian ada beberapa dampak gadget, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang pertama itu gadget mempermudah komunikasi, ya kan? Tadi yang udah dijelasin, gadget itu bisa untuk mempermudah komunikasi. Kenapa? Karena setiap smartphone itu pasti dibekali dengan fitur-fitur seperti telepon, WhatsApp. Itu siapa itu? Dek, bagaimana? Ngantuk ya? Ngantuk? Nggak apa-apa, tidur aja. Ya, itu. Fitur-fitur yang bisa untuk komunikasi seperti WhatsApp. Punya WhatsApp nggak? Tapi Facebook pasti punya. Iya, itu salah satu. WhatsApp, SMS, telepon, itu termasuk dalam komunikasi. Jadi kita dengan gadget itu mempermudah komunikasi, walaupun yang kita komunikasikan jauh di seberang pulau misalnya. Kita di Jawa, mau telepon orang tua di Kangean, ya kan? Itu sekarang lebih mudah. Dulu sebelum ada smartphone, sebelum ada handphone, itu ngirim komunikasi, ngirim pesan itu pakai surat.
Sekarang zaman udah canggih. Saking canggihnya surat jadi digital ya, jadi cepet. 1 menit udah sampai. Gak sampai 1 menit ya. Dulu bisa berminggu-minggu. Pernah nggak ngirim surat? Nggak pernah. Kalau sekarang ngirimnya paket. Ya enggak? Orang tua sering ngirimin paket nggak? Nah itu ya. Yang kemudian yang kedua itu, oh ya, yang kedua itu menambah pengetahuan. Nah, jadi dengan gadget itu bisa menambah pengetahuan. Karena apa? Karena di dalam fitur smartphone itu di dalamnya pasti terdapat fitur-fitur untuk mencari pengetahuan seperti Google Chrome, tahu kan? Mbah Google. itu bisa nambah wawasan. Misalkan kita mau nyari berita tinggal tulis aja di Google. Kita ketik berita panas hari ini. Tahu nggak apa sekarang? Berita. Nggak tahu. Sekarang itu beritanya lagi panas. Kapal selam TNI tenggelam. Ya, nggak tahu ya. Ya itu. Itu salah satu fitur dari smartphone menambah pengetahuan. Nah yang kedua, fitur dari smartphone yaitu menambah pertemanan. Nah tadi karena yang pertama itu menyangkut yang pertama komunikasi. Nah karena kita bisa punya smartphone, bisa berkomunikasi, jadi kita bisa juga mencari teman dengan fitur-fitur yang ada di smartphone tersebut seperti Facebook tadi. Udah pada punya Facebook kan? Nanti di IG sekarang ya. Dulu zaman dulu kalau saya kelas 7 Facebook tuh. Ini nggak bisa. Ya Facebook kita nyari teman ya kan, kenalan, nyari cewek ya. Iya, itu siapa ya tadi? Kamu nyari cewek di Facebook? Oh enggak, nyari ukti. Oh apa? Nyari ukti. Ya di Facebook, walaupun aslinya pertemanannya juga maya ya, dunia maya tidak nyata, tapi juga bisa sih bertemu dengan dunia nyata, kecuali yang temannya jauh-jauh seperti dari Malaysia. Pernah nggak punya teman dari Malaysia? Luar negeri? Belum pernah? Pernah? Kamu pernah? Siapa? Cewekmu? Ya, yang keempat ada munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Ya. Jadi dengan gadget itu bisa memunculkan metode pembelajaran yang baru. Contohnya seperti sekarang ini, ya enggak? Kita karena pandemi diharuskan sekolah daring menggunakan gadget, smartphone atau laptop. Jadi sebisa mungkin para guru dan siswa itu bisa melaksanakan aktivitas pembelajarannya di rumah. Di rumah. Sebenarnya nggak di rumah bisa loh. Ini pondok ini misalnya, bisa kan? Ini pondok apa rumah? Pondok, bukan rumah. Rumah kedua ya. Ya, fitur-fitur yang ada pada smartphone yang bisa membuat proses pembelajaran, salah satunya apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya apa kalau belajar daring? Apa? WA, Google Meet, WA. Oh ya, WA. Kadang apa? Link. Oh link. Kalau saya nggak pernah pakai link. Pakainya Google Meet sama Zoom. Yaitu salah satu dampak positif atau manfaat dari gadget, ya kan? Oke. Selanjutnya
Ya, apa ini? Ice breaking. Ya. Ya udah, kita mau games dulu. Oke? Ini udah pada apa juz 30 belum? Udah. Ada Al-Qur'an enggak? Berdiri. Yuk berdiri yuk. Kita ice breaking dulu sebentar. Udah pada hafal juz 30 kan? Juz 29 udah pada hafal belum? Berarti juz 30 dong ya. Itu kameranya yang ditutupin. Nah, ini masnya di sini aja Mas Amir. Oke, gamesnya itu nyambung ayat, ya. Nanti kalau yang salah maju murojaah. Gimana? Ya? Murojaah tak kasih apa namanya? Tak tunjuk suratnya. Juz 30. Ini mulainya ntar aku tunjuk. Ya, kita coba dulu ya, latihan dulu ya. Mana ya, di 30. Gak apa-apa. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Tar dulu ditunjuk. Oke, ulangin ya. Fa'amma man tagha. Siap dari kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Lanjut. Fama man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Ayo. lima anta min raha la rabbika muntahaha Innama a'budu ma yakhshaha. Annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Udah. Oh, ada apa sih? Ntar kalau nggak ada pada apa nggak ada yang maju. Ntar yang maju dapat hadiah loh. Salahin aja ya. Ini masih latihan. Oke. Lagi. Mana ya? Ayat-ayat yang sama tuh. anak mali anak itu Kunci bentar. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat Alimat nafsum. Satu ayat aja ya, berarti satu ayat aja. Ala kazawil khunnas wal jahali Kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau salah ntar maju. Ntar kalau salah ntar maju. Murojaah, oke? Oke, lagi ya, satu kali lagi habis itu kita mulai gamesnya ya. Oke. Kita pemanasan dulu. Ayo. Ini gara-gara efek bangun tidur ya. Kitabum marqum. Kitabum marqum yasyadul muqarrabun. Jangan di ini, ayo. Ayo apa? tindakan berlaku Fa inna fujjara fi jahim faslawlaha yawmaddin. Salah. salah Kamu salah. Kamu salah. Alal araiki yang zurun. Ya itu ya. Masih latihan, jangan maju dulu. Udah pengen hadiah ya. Oke, kita mulai gamenya. Yang pada fokus ya. Dirapin dulu. Dari mana ya?
Kamu ke belakang. Nah, jadi kamu benar. Nah, yuk mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin. kiraman katibin Situ. ya'lamuna ma taf'alun wa inna al-fujjar lafi jahim taslawnaha yawmal din wa anna al-ghaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا wal amru yawma'idhin Oh, satu ayat. Gimana? Maju nggak teman-teman? maju Maju nggak? maju Ya maju ya. Yang maju siapa berarti? Soleh. Ya udah, yuk Soleh maju. Soleh maju. Murojaah surat. Ya, Ilfitor nggak apa-apa. Ayo dari awal. Di sini, di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Alhamdulillah lancar. Kok tadi nggak lancar? Nih hadiahnya mana ya tadi ya? Enak kan maju dapat hadiah. Nih. Gak apa-apa hadiahnya Green Wash. Bisa buat nyuci kan? Nih. Ya. Dua kali lagi ya. Oke. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan dijawab itu nanti dapat hadiah. Japalin ya. Disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasla sa'ira. Dari yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur fala tuqsimu bisyafaq ayo. fala uqsimu bisyafaq Ini nyawanya masih belum kumpul ya. Dari tadi masih salah. Ayo sini maju. Maju. Maju berarti murojaah surat. Surat apa teman-teman? Linsikok berarti ya. Kamu tafifin? Bisa nggak kamu tafifin? Ya udah linsikok aja. Teman-temannya disimak ya. Kamu tafifin? Ya udah kamu tafifin. Ya udah kamu tafifin ya. Ayo. Ayo yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Pakai mic dong. wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adzim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ثم الذين يكذبون بيوم الدين وما أدراك وما يكذب به إلا كل معتد إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Alhamdulillah, ini hadiahnya buat Muci ya nanti ya, jangan dimakan. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi teman-teman. Apa ya, susah ya? Kali kelas bisa? Bisa, benar. Bagian belakang aja berarti ya. Belakang nggak bisa. A'udzu billahi min lisa'yiha radiyah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. Oke. Udah apa lanjut? Udah. Ya udah. Oke. Duduk lagi teman-teman. Nah, lanjut ya. Tadi kan udah dampak positif atau manfaat dari gadget. Tahu kita orang? Kita. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada dampak negatif dari gadget, teman-teman. Nah, yang pertama itu dampak negatifnya itu merusak mata. Kenapa kok bisa merusak mata? Karena gadget itu atau smartphone itu kan barang elektronik ya. Itu pasti ada pancaran radiasi dan sinar ultravioletnya itu yang bahaya untuk mata, teman-teman. Salah satunya, oh ya, dicatat silakan. Perhatikan ya, nanti kalau ditanyain bisa jawab pada hadiahnya. Ya, salah satunya merusak mata. Nah, contoh dari rusaknya mata itu dari gadget itu bisa minus. Nah, ini seperti saya ini bisa minus. Kemudian ada juga teman saya itu
gara-gara kelamaan di laptop, di layar laptop itu, dia kan nugas kelamaan di depan laptop, itu matanya sampai kena radiasi berair. Jadi berair terus tuh, kasihan kan jadinya. Nah itu dampak dari gadget. Yang kedua itu mengubah postur tubuh. Kenapa kok bisa mengubah postur tubuh? Karena teman-teman kalau main gadget, main smartphone pasti tiduran ya kan? Ya enggak? Bener enggak? Tiduran. Nah itu tidurannya kadang bisa miring ke sini, miring ke sana ya kan? Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Bener ya? Maksudnya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Pernah nggak? Pernah? Main HP kayak gitu? Jungkir balik ya? Nah itu bisa mengubah postur tubuh teman-teman. Bisa jadi kena penyakit apa? Yang penyakit tulang itu. Iya, boyaan salah satunya ya. Pinter. Tadi siapa yang bilang boyaan? Pernah boyaan ya? Nah, terus yang ketiga itu kulit wajah menjadi kendur. Nah ini menurut dokter Sam Bunting. Sam Bunting, kenal nggak? Ya, saya juga nggak kenal. Jadi beliau seorang ahli dermatologi mengungkapkan bahwa banyak perempuan di usia 30 tahun yang mengalami masalah kulit di bagian wajah, khususnya rahang yang mulai menurun seiring usia elastisitas kulit menurun, ditambah lagi dengan kebiasaan melihat ke bawah. Ya mungkin gara-gara main HP kan gini terus ya. Nah ini bikin rahangnya tertekan, jadi bikin apa? Itulah. Kamu boleh kayak gitu. Nanti kamu kayak gitu gimana? Jangan, nggak boleh ya, nggak boleh. Untung dia kuat ya, strong. Farizal kan? Zendra, siapa? Zidan Abidin. Bisa nggak dihidupin lagi? Nah yang keempat itu mengganggu pendengaran. Kok bisa gadget itu mengganggu pendengaran? Bisa nggak? Kenapa? Nah, pintar. Nah, itu salah satunya karena memakai, kalau yang pakai headset ya, biasanya kan orang-orang itu pakai gadget itu disambi pakai headset sambil musikan, ya kan? Kalau teman-teman murotalan, ya enggak? Musikan apa murotalan? Buat nge-game. Ya, itu juga biasanya kayak gitu. Itu bikin pendengaran jadi rusak. Karena biasanya orang-orang yang pakai headset buat dengerin lagu itu biasanya volumenya dikerasin ya. Pas dipanggil nggak denger. Bahaya itu. Jangan sampai kayak gitu ya. Teman-teman kalau bukan dengerin musik, dengerin murotal juga jangan sampai volumenya dikerasin. Separuh aja biar nggak mengganggu pendengaran. Kemudian yang kelima itu mengganggu saat istirahat. Ya jadi gadget itu juga bisa mengganggu saat istirahat. Karena tadi itu sih sebenarnya masuk ke merusak mata tadi. Jadi gadget itu bisa kita main HP nih pas mau tidur. Itu kan biasanya kalau mau tidur lampunya dimatiin ya, terus kita sambil tiduran. Nah itu bahaya teman-teman, kena radiasi dapat ya kan. Terus apa namanya, boyaan ya enggak? Boyaan terus merusak mata, tiduran. Nah itu dapat triple, bahkan lebih dari triple. Apalagi kalau dibawa tidur sambil dengerin musik terus dicas, wah itu radiasinya gede banget, pasti HP-nya panas, ya kan? Nah itu ada loh yang dibawa tidur pakai headset, HP-nya meledak, orangnya meninggal. Nah itu salah satu bahaya dari dampak negatif dari smartphone. Jadi teman-teman jangan sampai kalau main HP jangan sampai dibawa tidur.
Kalau udah mau tidur, HP-nya ditaruh, murojaah sebentar, zikir, tidur, ya enggak? Iya enggak? Iya iya doang. Enggak. Siapa yang enggak? Biasa di rumah kayak gitu ya. Nah, yang keenam, dampak negatifnya itu waktu yang terbuang sia-sia. Benar enggak? Kenapa? Nah, iya benar. Salah satunya kecanduan game, kecanduan chattingan sama ceweknya. Mending baca berita, baca buku. Ini chattingan sama ceweknya, ya kan, sampai malam, ngegame sampai lupa sholat, ngegame sampai lupa tugas dari sekolah, ngegame sampai lupa apa? Tugas dari orang tua, suruh nyuci piring. Tuh, jangan sampai kayak gitu, ya. Apalagi besok ini kan mau liburan ya. Liburan kan? Pada pulang ke rumah? Pulang. Yang jauh-jauh juga? Berapa minggu? Nah ini dicatat nih, mumpung nih pas mau pulang ya kan. Nah, jangan sampai kecanduan, waktunya terbuang sia-sia. Mending buat murojaah ya, murojaah biar sampai mutkin. Kalau mutkin kan bagus tuh. Jangan kayak saya udah nggak mutkin. Gara-gara kecanduan. Nih salah satu contoh kecanduan. Yang enggak sampai kecanduan banget. Ya intinya main HP jangan sampai lupa diri. Jangan sampai ketika ibunya apa orang tuanya manggil, malah emosi. Tar dulu, ini lagi game, jangan ya. Jangan kayak gitu, jangan dilawan nih orang tuanya. Pas lagi ngegame orang tua manggil, gamenya ditinggal, baru ikutin orang tua, itu dapat pahala walaupun kalah gamenya, nggak apa-apa ya. Jadi itu teman-teman. Ini dihidupin lagi dong. Hidupin lagi dong, Soleh. Nanda. Oh ya, Rozi. Tadi yang Nanda siapa sih? Nanda. Nanda, Soleh. Nanda, Soleh. Rozi, Soleh, Nanda. Fariza. Iya, bisa. Udah belum? Oke, yang selanjutnya itu cara bijak menggunakan gadget. Jadi teman-teman, gadget itu harus dipakai atau digunakan dengan bijak. Yang pertama, batasi penggunaannya, ya. Tadi jangan sampai kita kecanduan, jangan sampai lupa diri, jangan sampai nggak ingat waktu, sholatnya ditinggalin, makan enggak, pas dipanggil orang tuanya marah-marah, bisa nggak? Oke. Nah, batasi sendiri, dibatasi sama diri sendiri, dijadwal. Besok kalau pas liburan dijadwal. Saya main HP 10 menit, habis itu murojaah berjam-jam, sholat kayak gitu. Nah itu dibatasin ya. Yang kedua, patuhi tata cara penggunaan alat elektronik. Ya, tadi jangan sampai HP atau smartphone dibawa tidur, sambil dicas, sambil pakai headset. Nah itu bahaya, jangan sampai, itu nanti bisa meledak. Kalau meledak kan rugi ya. Rugi nggak? Iya nggak? Matinya husnul khotimah apa mati konyol? Mati sangit ya. Kalau mati ya. Tapi banyak loh yang meninggal tuh gara-gara pakai headset sambil dicas. Itu jangan sampai. Apalagi radiasinya juga tinggi. Yang ketiga, jangan main gadget sebelum tidur. Nah, tadi udah dijelasin ya. Jangan sampai sebelum tidur, itu merusak mata, merusak postur tubuh, kena radiasi. Jadi kapan mainnya? Ini maksudnya sebelum tidur itu bukan apa ya? Bukan habis mandi itu ya, tapi sebelum tidur pas mau tidur, tahu kan? Ya. Tuh, mending buat murojaah sebentar, habis itu zikir, tidur. Nah itu kan di pondok diajarin kan,
Nah, besok dilaksanain pas liburan. Kalau di sini kan nggak pada pegang HP kan? Nah, iya. Pegang? Oh, senior. Enggak, teman-teman semua di sini pada pegang nggak? Enggak kan? Senior. Nah, yang keempat, menggunakan gadget sebagai bahan pembelajaran dan komunikasi. Nah, teman-temannya harus, hah? Jangan. Ya, sebenarnya game itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lupa waktu. Tapi lebih bagusnya, mending buat baca-baca, nyari pengetahuan. Misalkan pengetahuan apa ya? Sejarah Sirah Nabawiyah itu sekarang di HP ada loh, ada aplikasinya. Kitab Sirah Nabawiyah dan lain-lain. Itu bisa buat pembelajaran, terus buat komunikasi sama orang tua, ya sama pacar. Pada punya pacar? Hah? Bohong. Ini yang ketawa pasti punya. Berapa? 2? 8? Wah, lebihin dong. Kan maksimal 4. Ya, yang terakhir menghasilkan uang melalui gadget. Nih, teman-teman nih. Ya, ini. Kau ada tahu? Ya, itu salah satunya ini kayak Mas Aris ya, itu bisa kita tiru dari gadget. Tadinya beliau nggak punya penghasilan, main gadget gabut-gabut doang. Nah, terus dia mikir gimana caranya bisa ngasihin duit. Nah, akhirnya dia main jualan HNI. Jualan HNI. Yang lain juga bisa sebenarnya. Nggak cuma HNI, mau jualan casing kayak saya. Kayak casing HP kalau saya. Bisa juga ngegame. Ngegame itu juga bisa ngasihin duit. Ya, kalau pas turnamen itu bagus malah ngegamenya. Jadi dapat manfaatnya, tapi juga ingat waktu ya kan. Jangan sampai kecanduan kayak gitu. Lah ini orang gamenya kalah-kalahan terus, ngabisin waktu, mau dapat apa ya kan? Ya itu jangan sampai. Duit nggak dapet, capek iya, pahala nggak dapet ya kan? Konyol berarti. Nah itu. Oke, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman ya. Oh ya, jangan sampai ini juga. Nanti kalau main gadget, main smartphone, jangan buka-buka situs-situs yang aneh-aneh. Itu jangan ya. Kenapa ketawa? Sering ya? Nggak boleh ya. Nanti hafalannya hilang loh. jangan, nggak boleh. Nggak boleh, itu jangan. Nanti hafalannya hilang. Ya itu saja dari saya. Ada itu ya. Sekarang saya mau ngasih pertanyaan. Nanti yang bisa jawab tak kasih hadiah. Enggak. Yuk. Pertanyaannya, apa pengertian gadget? Ayo, yang bisa angkat tangan. Yuk. Pengertian gadget. Pengertian. Ayo, apa tadi? Ada yang bisa nggak? Angkat tangan aja. Angkat tangan dulu, baru dijawab. Tadi kamu ya? Ayo, nggak apa-apa. Kamu mau jawab? Apa gadget tadi? Gadget dari kata dari bahasa Inggris. Berarti Berarti yang berarti apa? acang. Hah? Itu bahasa Indonesianya. Ya. Tadi kamu bisa loh gadget tadi yang kamu jelasin tadi itu. Ayo. Ayo, bisa nggak? Nah, bahasa Inggrisnya Ya bahasa Inggrisnya gadget. Nah, pengertiannya apa? alat elektronik. Terus? Nah, yang berupa Ayo, apa? yang berupa HP, laptop, tab dan sebagainya. Ya benar nggak teman-teman? Dan
lihat ya. Apa gadget tuh? Istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil. Itu dalam bahasa Inggris. Tapi tadi dijelasin juga seperti HP, komputer itu masuk juga ya. Nggak apa ya? Masuk ya. Ini berarti gadget dalam arti khusus. Oke, kasih hadiah satu. Kamu suka yang mana? Suka yang mana? Ambil satu. Oke. Berapa nih? Pertanyaan berapa? 2. Ya udah. Oke, satu aja ya pertanyaan dari saya ya. Satu aja. Oke, terima kasih. Oke, itu ya teman-teman ya. Besok dilaksanakan, jangan sampai cuman dapat ilmunya doang, oke? Oke, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.